Baik, perkenalkan nama saya Ricardo Stames dengan NIM 2003030021, kelas A semester 1, prodi jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan makalah ujian akhir semester pengantar ilmu politik. Pembahasan secara visual nampaklah bahwa kekuasaan dapat dibagi dengan dua cara, yaitu secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, dan dalam hal ini yang dimaksud ialah pembagian kekuasaan di antara beberapa tingkat pemerintahan. Carl J. Friedrich memakai istilah pembagian kekuasaan secara teritorial. Pembagian kekuasaan ini dengan jelas dapat disaksikan kalau kita membandingkan antara negara kesatuan, negara federal, dan serta konfederasi. Secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya secara horizontal. Pembagian ini menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang lebih dikenal sebagai trias politika atau pembagian kekuasaan atau division of powers. Perbandingan konfederasi, negara kesatuan, dan negara federal. Pembagian kekuasaan menurut tingkat dapat dinamakan pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan yang antara beberapa tingkat pemerintahan atau dapat dinamakan juga pembagian kekuasaan secara teritorial, misalnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam suatu negara kesatuan, atau antara pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian suatu negara federal. Pembagian kekuasaan semacam ini terutama banyak menyangkut persoalan federalisme. Negara kesatuan. Menurut C.F. Strong, negara kesatuan ialah bentuk negara yang dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional atau pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi atau negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Yang berikut, negara federal. Ada pendapat yang mengemukakan bahwa agak sukar merumuskan federalisme itu karena ia merupakan bentuk pertengahan antara negara kesatuan dan konfederasi. Tetapi menurut C.F. Strong, salah satu ciri negara federal ialah bahwa ia mencoba menyesuaikan dua konsep yang sebenarnya bertentangan, yaitu kedaulatan negara federal dalam keseluruhannya dan kedaulatan negara bagian. Penyelenggaraan kedaulatan keluar dari negara bagian diserahkan sama sekali kepada pemerintahan federal, sedangkan kedaulatan ke dalam dibatasi. Yang berikut, perkembangan konsep trias politika, pemisahan kekuasaan menjadi pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan secara horizontal, seperti di muka sudah disinggung, adalah pembagian kekuasaan menurut fungsinya dan ini ada hubungannya dengan doktrin trias politika. Trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan
Negara terdiri atas 3 macam kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang. Kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang normatif. Bahwa kekuasaan fungsion ini sebaiknya diserahkan kepada orang-orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Yang berikut, badan yudikatif. Suatu studi mengenai kekuasaan yudikatif sebenarnya lebih bersifat teknis yuridis dan termasuk bidang ilmu hukum daripada bidang ilmu politik, kecuali beberapa negara di mana Mahkamah Agung memainkan peranan politik berdasarkan konsep judicial review, akan tetapi akan tidak lengkap bila dalam perangkap dasar-dasar ilmu politik kita tidak membicarakan tentang kekuasaan yudikatif, karena kekuasaan yudikatif erat hubungannya dengan kedua kekuasaan lainnya, yaitu legislatif dan eksekutif, serta dengan hak dan kewajiban individu. Yang berikut, sertifikasi sifat dan definisi partisipasi politik. Dalam analisis politik modern, partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan akhir-akhir ini banyak dipelajari, terutama di hubungannya dengan negara berkembang. Pada awalnya, studi mengenai partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tapi dengan berkembangnya demokrasi, banyak muncul masyarakat yang ingin mempengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum. Yang berikut, badan eksekutif. Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Di negara-negara demokratis, badan eksekutif biasanya terdiri atas kepala negara seperti raja atau presiden beserta menteri-menterinya. Badan eksekutif dalam arti yang luas juga mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Dalam naskah ini, istilah badan eksekutif dipakai dalam arti sempitnya. Dalam sistem presidensial, menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan langsung dipimpin olehnya. Sedangkan dalam sistem parlementer, para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri beserta menteri-menterinya, dinamakan bagian dari badan eksekutif yang bertanggung jawab. Sedangkan raja dalam monarki konstitusional dinamakan bagian dari badan eksekutif yang tidak dapat diganggu gugat. Tugas badan eksekutif menurut tafsiran tradisional atas trias politika hanya melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif serta menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Akan tetapi badan pelaksanaannya, badan eksekutif, leluasa sekali ruang gerakannya. Yang berikut, badan legislatif. Badan legislatif atau legislatur mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu legislate atau membuat undang-undang. Nama lain yang sering dipakai ialah assembly, yang mengutamakan unsur berkumpul untuk membicarakan masalah-masalah publik. Nama lain lagi adalah parliamen, atau istilah yang menekankan unsur bicara atau parler dan merundingkan. Sebutan lain mengutamakan representasi atau
keterwakilan anggota-anggotanya dan dinamakan People's Representative Body atau Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi, apapun perbedaan dalam namanya, dapat dipastikan bahwa badan-badan ini merupakan simbol dari rakyat. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Politik berarti usaha memegang kehidupan yang baik. Politik begitu dengan penting karena masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik. Sementara itu masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber daya alam, sehingga pemerintah mencari sumber daya alternatif lain agar semua warga merasa bahagia karena usaha dapat dilakukan dengan berbagai cara meskipun bertentangan. Sekian dan terima kasih.